Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri dari kelas K1 Psikologi. Di sini saya akan presentasikan hasil penelitian saya yang berjudul sosial dengan siswa di SMA ya. Pendahuluan. Akibat dari merebaknya pandemi COVID-19 ini menjadi suatu pemicu kecemasan yang dialami dari berbagai pihak. Pandemi COVID-19 adalah krisis kesehatan yang menjadikan semua hal berubah termasuk kegiatan di dunia pendidikan. Salah satunya yaitu kegiatan sekolah yang dilakukan secara daring atau online. Sekolah menengah atas merupakan sarana pendidikan lanjutan bagi individu yang telah menyelesaikan pendidikannya di tingkat menengah. Siswa dapat melakukan proses belajar di sekolah, baik secara akademik maupun non-akademik. Namun, sekarang pasca pandemi COVID-19 yang masih terasa pada saat siswa melaksanakan kegiatan akademik, seringkali membuat siswa bosan, tidak nyaman, atau bahkan tidak termotivasi untuk belajar. Untuk melakukan kegiatan tersebut setiap hari dengan tujuan mendapatkan hasil yang maksimal sangat membutuhkan sebuah kondisi yang disebut dengan flow. Menurut Guswanto dalam Prihan Rijani 2006, flow yang dirasakan siswa saat melakukan aktivitas berkaitan dengan akademik seperti halnya pelajaran di sekolah ataupun belajar sendiri di rumah dan melakukan pekerjaan yang menjadi tugasnya bisa disebut sebagai flow. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh saya dengan guru dan siswa di SMA Negeri Bangil, peneliti menemukan bahwa terdapat siswa yang mengaku kurang fokus mengikuti pembelajaran secara penuh, lebih fokus dengan isi chat dari teman atau ajakan dari teman ajakan dari teman pada saat guru menjelaskan. Apalagi yang mengharuskan siswa mengikuti pelajaran secara penuh, belum lagi ajakan keluar kelas atau ke kantin dan pada saat pembelajaran berlangsung. Itu sangat mengganggu kefokusan. Peneliti menyimpulkan bahwa terdapat fenomena yang menunjukkan kurangnya flow akademik pada beberapa siswa. Fenomena ini sesuai dengan pendapat Prihan Ginjani 2016 yang menyatakan bahwa flow mempunyai tiga dimensi, yaitu absorption, enjoyment, intrinsic motivation, tanpa kondisi flow akademik siswa dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, yaitu faktor internal yaitu self-efikasi, self-regulate learning, motivasi berprestasi, dan religiusitas. Adapun faktor eksternal yaitu social support, metode pembelajaran yang didapat oleh siswa akan metode pembelajaran atau guru mendukung pilihan yang disenangi siswa dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat dalam kegiatan yang memiliki kaitannya dengan minat, kemudian mengajarkannya dengan tanpa adanya paksaan. Adapun dukungan sosial yaitu bantuan nyata atau tidak terwujud yang diberikan oleh orang sekitar seseorang guna menolong seseorang saat menghadapi permasalahannya hingga bisa memberikan efek secara emosional dan perbuatan bagi pengikutnya. Individu yang merasakan pendapat dukungan sosial akan memiliki perasaan lega dan senang dikarenakan menerima suatu hal yang dibutuhkan dirinya seperti halnya nasihat, perhatian lebih, hingga tidak merasa diabaikan serta mendapatkan penyelesaian masalah. Hasil wawancara dengan salah satu guru SMA Yadika yaitu ia mengenai tingkat kefokusan belajar di sini memang sering menjumpai siswa yang tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara penuh.
Di 30 menit pertama, siswa masih bisa fokus dan mendengarkan. Namun setelah itu banyak aktivitas lain seperti mengobrol dengan lingkungannya, chat di telepon genggamnya, dan lain-lain. Hanya 50% siswa yang dapat mengikuti proses belajar secara daring dengan fokus. Salah satu murid SMA Yadika mengatakan, sejak sekolah daring ini, saya terkadang memang tidak bisa mengikuti secara penuh karena saya tidak paham dengan materi yang dijelaskan guru. Saya rasa kurang maksimal. Suara bising sepeda motor yang lewat depan rumah membuat fokus saya terganggu. Bahkan jika terlalu lama, saya merasa ngantuk untuk melihat ke layar HP atau laptop. Rumusan dari rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini yaitu rumusan masalah. Adakah hubungan antara dukungan sosial dengan flow akademik pada siswa SMA Yadika Bangil? Tujuan utama adalah untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial dengan flow akademik pada siswa SMA Yadika Bangil. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu jenis penelitiannya kuantitatif korelasional, yaitu menganalisa hubungan antara dua variabel. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu dengan dua skala psikologi, skala dukungan sosial dan skala akademik yang disusun dengan model skala Likert. Kemudian, populasi dari penelitian ini ialah siswa SMA Yadika Bangil tahun ajaran 2001-2022 dengan jumlah 193 siswa. Peneliti menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik sampling jenuh, yaitu pengambilan sampelnya dengan menggunakan seluruh populasi yang dijadikan sebagai sampel. Skala penelitiannya yaitu skala dukungan sosial. Peneliti mengadopsi skala yang dikembangkan oleh Prihan Rijani yang memiliki 35 tier item valid, reliabilitasnya 936. Skala flow akademik, ya, peneliti mengadaptasi dari skala flow akademik yang telah disusun oleh Wahyu Dewi yang mengacu pada aspek-aspek flow akademik yaitu absorption, enjoyment, intrinsic motivation, dan skala flow akademik dengan 15 item valid dan nilai reliabilitasnya 0,940. Hasil tersebut menunjukkan nilai koefisien reliabilitas yang mendekati 1, maka dapat dinyatakan reliabel sebagai instrumen pengumpulan data. Teknik analisis data, peneliti menggunakan metode korelasi product moment dengan bantuan program statistik SPSS 20 for Windows. Hasil dari uji normalitas. Uji normalitas menunjukkan bahwa data terdistribusi normal dikarenakan memilih nilai 0,397 pada variabel X dan 0,121 pada variabel Y dengan signifikansi lebih dari 0,05. Untuk uji linearitas, dapat menggunakan hasil linearity dengan nilai signifikansi lebih dari 0, sehingga dapat dinyatakan linear karena hasil signifikansi pada nilai linearity lebih besar dari 0,005. Sedangkan nilai dari deviation from linearity kurang dari 0,463, sehingga dapat dikatakan linear karena mendapatkan nilai kurang dari 0,005. Uji hipotesis. Berdasarkan tabel uji hipotesis di atas diketahui korelasi 0,324 dengan nilai signifikansi 0,00 atau kurang dari 0,05. Artinya, terdapat hubungan positif antara dukungan sosial terhadap flow akademik pada siswa SMA, yaitu semakin tinggi dukungan sosial yang diterima, maka semakin tinggi pula flow akademik siswa, begitupun sebaliknya.
Berdasarkan hasil dari uji, hasil penelitian yang didukung oleh peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Robin Ignatius Chandra yang berjudul Go with the Flow, Dukungan Sosial dan Flow Akademik pada Siswa, menyatakan bahwa hasil penelitian terbukti secara empiris memiliki korelasi yang positif antara dukungan sosial dengan flow akademik dan hasil menunjukkan 0,254 dan 0,02. Hubungan antara kedua variabel ini dapat dilihat dari individu yang memiliki dukungan sosial positif akan menciptakan suasana nyaman saat menjalani kegiatan akademik maupun tugas-tugas akademiknya. Siswa memiliki dukungan sosial tinggi akan memiliki emosional yang positif dan akan merasa lebih tenang dalam menjalani beban kehidupannya sehingga menyebabkan individu memiliki flow akademik yang baik. Apabila keluarga maupun lingkungan sekitar dirasa tidak mendukung, tidak peduli, menjengkelkan, maka individu akan merasa tertekan, kesulitan untuk konsentrasi, dan kesulitan fokus pada aktivitas akademiknya. Dengan demikian, semakin tinggi dukungan sosial yang diterima, maka semakin tinggi flow akademik yang individu, itu pun sebaliknya. Manfaat dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan bagi guru, orang tua, mengenai pentingnya dukungan sosial untuk meningkatkan flow akademik dan mengaplikasikan dalam proses belajar siswa sehingga siswa memiliki kompetensi dan berkualitas seperti. Terima kasih.